guys are doing okay and have a fantastic day. Keep going on a very good spirit during this pandemic. Today's reading is about South Korean actor again. Welcome back to my channel, Rifan Reading. I'm so sorry ya, agak late banget karena kakak udah mulai sibuk. Ya belum 100% normal, but udah mulai ada pergerakan di kantor kakak ya, lebih signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi kakak usahakan baca aktor Korea dulu, nanti baru kakak bacakan lagi kayak card reading atau zodiak. Kan zodiak udah kelewatan, tapi anyway alright. Nah, couple yang kakak mau bacakan adalah Memory Couple yang kakak baru aja selesai nonton dramanya. Mereka main drama Find Me in Your Memory. Mungkin kalian para penggemar drakor sudah tahu siapa yang akan kakak bacakan. Siapa lagi kalau bukan Kim Dong Wook dengan Moon Ga-young. Saya bingung ya, Moon Ga-young apa Moon Ka-young? Kakak nggak begitu paham Hangul. Nah, ternyata episode dramanya 32. Gue pikir cuma 17 atau 16. Ternyata wow. Di sini mereka jadi couple yang so sweet banget ya. The way mereka pacaran, the way mereka mengekspresikan isi hatinya bener-bener banget, so sweet banget ya. Terus di sini kakak baru lihat Kim Dong Wook, jujur aja kakak belum pernah nonton dramanya Kim Dong Wook, tapi begitu kakak baca backgroundnya dia sudah berkarir dari tahun 2004, udah debut kali ya. Dan ternyata dia adalah satu pemain film layar lebar yang judulnya The Concubine. Itu kakak nonton. Tapi kakak nggak sadar kalau dia itu memerankan raja di situ, raja yang zolim di film itu. Dan filmnya agak-agak 18 tahun ke atas banget gitu ya. Terus udah gitu, kalau Moon Ka-young, kakak begitu lihat ini drama, kakak lihat, loh iki kok kayaknya mukanya looks familiar. Ternyata kakak pernah lihat dia di dramanya Live Up to Your Name, Dr. Heo. Itu kakak suka banget drama itu yang main Kim Ah Jong sama Kim Nam Gil ya. Demen banget saya kakak nonton drama itu sampai 2 kali. Ternyata itu loh si Moon Ga-young ya. Tapi di drama itu wajahnya tuh masih chubby gitu mbak. Kalau di sini kan cantik banget gitu, very elegan gitu ya. Nah sekarang kakak untuk mengupas seperti biasa ya, pembacaan kakak kan always readingnya agak deep ya. Dan energi yang kakak tarik adalah mau didengarkan, kakak selalu menarik getaran energi terkini ya, masa kini, hari ini, detik ini. Kakak tidak mau narik energi masa lalu karena sudah berlalu. The most important thing adalah what happen now ya, apa yang terjadi saat ini dan kedepannya gitu loh. Kita hidup saat ini dan ke depan, bukan hidup di masa lalu. Jadi itu kakak yang tarik energinya. Couple memory couple ini. Nah kalau untuk Mas Kim Dong Wook kita bilangnya Mas Kim aja ya. Soalnya agak-agak bingung dia nama Lee Dong Wook, Kim Dong Wook. Cuma beda 5 Kim ya kan. Mas Kim aja di sini. Ini kartunya Mas Kim sebelah kanan. Kalau kiri Mbak Moon. Yeah. Kemarin saya bacain Moon Chae-won. Sekarang Moon Ha-young. Atau enggak bilangnya apa ya? Mbak Gayung. Masa Mbak Gayung sih? Miss Yong aja ya. Mas Kim, Miss Yong. Mbak Yong, Mas Kim. Karena biar familiar. Karena ini akan menjadi pembacanya readingnya agak panjang supaya kalian nggak bosen nanti pada ngantuk. Jadi mesti ada sedikit-sedikit gurau atau kekonyolan sedikit-sedikit supaya semangat gitu mendengarkan alur cerita mereka ini ya. Nah, kemudian sebelumnya kita harus bacakan dulu numerologi beliau ini. Pertama kita baca dulu si Mbak Moon Ka-young itu kalau nggak salah lahir 10 Juli 1996. Waduh, gue pikir usianya udah 30 lebih, ternyata masih umur 24 tahun. Dan beliau ini Mbak Moon Ka-young, Mbak Yong ini, Miss Yong Mbak Yong ini ternyata dia sudah berkarir dari umur 10 tahun. Sepertinya kalau kakak baca dari backgroundnya Mbak Yong, dia ini adalah dari keluarga lumayan loh. Karena lahir di Jerman dan bapaknya kalau nggak salah seorang fisikawan, ibunya pianis ya. Jadi memang dari keluarga yang menengah ke atas lah gitu, middle class ke atas. Nah Mbak Moon Ga-young ini dia seorang Cancerian ya. You know dong kalau Cancerian itu energi apa sih? Cancerian itu kan orangnya very intuitive person, very perasa banget. Dia berada di bawah naungan planet
bulan ya, makanya dia highly intuitive, highly sensitive. Dia punya indera keenam jalan banget, kalau dia mau asah tuh bisa jadi powerful. Kemudian tipikal orang Cancer itu cinta keluarga. Kalau kakak lihat dari numerologi beliau, ini dia angkanya 33 alias master number ya. Master number itu cinta keluarga, 3 tambah 3 6. Dia ini cinta keluarga banget Mbak Mun Goyong ini. Kemudian orangnya juga gampang bergaul, sangat ramah, family oriented orangnya. Kemudian dia tuh seneng menurture dan caring kepada orang lain, begitu. Nah, kemudian terlepas daripada itu, dia sebenarnya orangnya super perasa. Kalau udah cinta banget gitu loh. Terus simbolnya air. Kalau air tuh memang udah pasti orang-orang air tuh perasa kayak begitu. Nah, kemudian dia punya numerologi, kita bacakan lagi ya seperti apa sih numerologi 66 itu, karena dia numerologi itu yang orang yang paling gampang berteman, very fleksibel, orangnya sangat ramah ya. Nah, Mbak Mun Gayung ini life path-nya 6 alias numerologinya 6. Tapi kamu bisa bilang dia 33 atau 6 terserah lah ya. Dia punya master number sebenarnya. Dia ini orangnya udah dia Cancer, kemudian ditambah numerologi 6, dia orangnya natural sensitif dan dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, berarti orangnya cukup berempatik gitu loh ya. Kemudian dia juga menjaga, kalau berkarir dia cukup menjaga karirnya, bertanggung jawab dengan karirnya, nggak sembrono. Kemudian dia punya sisi humanitarian ya, punya sisi penolong ya. Kalau dikembangkan bisa demen dengan hal yang bersifat scientific gitu loh ya. Terusnya orangnya loving pastinya, compassionate, tahu dong, pengasih dan penyayang, bisa diandalkan, pengertian gitu loh, dan sensitif gitu loh. Nah, inilah untuk sedikit gambaran seorang Mun Gayung ya. Kemudian sekarang kita lanjut, kita baca dulu ya, mendetail dulu untuk Mas Kim. Susah banget ngomong Mas Kim. Mas Kim ini, beliau ini lahirnya tanggal 29 Juli 1983. Wow, bedanya kurang lebih 13 tahun ya, 13 tahun. 13 tahun. Kemudian Mas Kim ini Leo, kayaknya nih Leo. Kemudian numerologi dia angka 3. Wow, ini 33, ini 3, ini 6, ini 3, which is very compatible guys gitu loh. Nah, Leo ini dia naungannya api ya, matahari ya. Dia punya planet matahari. Wow, very vitality-nya sangat tinggi. Kemudian dia juga orangnya penuh percaya diri sebenarnya. Dia tidak kaku loh aslinya dia tuh. Kalau di film ini kan dia kayak kaku banget. Sebenarnya dia orangnya tidak kaku juga. Dia orangnya cukup percaya diri kepada dirinya sendiri. Kemudian orangnya demen spotlight sebenarnya. Kadang-kadang pengen juga jadi center of attention, tapi itu bukan tujuannya. Karena sebenarnya dia orangnya punya karismatik tersendiri seorang Leo ini, dan punya energi yang lebih dibanding kita gitu loh. Jadi karena dia di bawah naungan planet matahari ya. Kemudian egonya juga jeleknya kalau lagi gelo ya, misalnya egonya juga tinggi guys. Terus agak jaim, ada punya sense of jaim, kalau bahasa Inggrisnya apaan sih mbak, gua nggak ngerti, pokoknya gitulah ya. Terus udah gitu maskulin energi banget. Matahari itu simbol maskulin energi saya, laki-laki banget gitu loh. Nah, ditambah lagi life path beliau ini adalah life path numerologinya mana tadi, Bulu Cendrawasih Eke. Dia life path-nya life path 3. Life path 3 itu orangnya kreatif pastinya, generous, karismatik, udah Leo udah life path 3 karismatik tambah Leo, playful, demen bercanda, joyful, orangnya asik kan, saya bilang optimistik, pada konyol kadang-kadang, nggak seperti di film. Kalau di dramanya kan aduh kaku banget, pendiam banget, memendam sendiri, mikir sendiri gitu loh. Nah, karakteristik orang life path 3 atau numerologi 3, dia tuh orangnya sangat inovatif ya. Gak enak diajak ngobrol, sangat enak, charming ya gitu. Juga temannya juga banyak gitu loh. Kemudian energi dia tuh bisa menguplifting orang lain. Selama dia berada di getaran energi positif, dia orangnya asik gitu loh.
Begitu loh kakak-kakak gitu loh. Itu aja, kita bacakan yang positifnya aja, kalau negatifnya jangan, biar aja itu kalian sedang lihat sendiri nanti di Google negatifnya numerologi 6 atau numerologi 3. Kita fokus on their positivity karena kakak demen hal yang positif gitu loh. Nah, biar alur bacanya nyaman, tentram, dan damai. Alah, apa coba? Oke, now kita lanjut. Pembacaan kakak ini cuma satu pertanyaan kakak selalu. Kita tidak usah tanya banyak-banyak kepada mereka tarot, biar dia jalan sendiri kartunya tek maunya seperti apa. Karena apa guys? Karena kita bukan wartawan, tabloid atau surat kabar atau TV. Jadi kita cukup satu pertanyaan aja. Dear Miss Young. Jangan bisa Dear Mbak Yung. Dear Mbak Yung, Dear Mas Kim, Mas Young, how you feel to Mas Kim? Mas Kim, how you feel toward Mbak Young? Kita tarik nafas dulu, kita berdoa dulu, semoga pembacaan kita diberkati, kakak diberikan kemudahan dan kelancaran menyampaikan apa yang bisa kakak tangkap dari getaran kartu ini. Kita baca getaran kartu ini per hari ini tanggal berapa? 15 Oktober sekarang. Ya, 15 Oktober ya, 2020 ya. Oke. Miss Young, you are on the left, baby. How you feel toward Mas Kim? Kartunya udah keren banget di sini. Dia kasih Ten of Pentacle. Ten of Pentacle itu ibarat kata stabilitas ya. Fondasi yang kokoh, finansialnya juga dia merasa Mas Kim juga udah bisa diandalkan, seorang laki-laki yang goal getter, career oriented ya. Ibarat kata untuk secara finansial bukannya dia mata, ibarat kata kalau kita bilang, kita kan kalau melihat seseorang itu kan dia udah ibarat kata untuk kita udah secure lah, dia secara finansial oke, secara background dia bagus gitu ya, which is untuk Mbak Mon ya, dia secara finansial dia settle, dia aktor yang udah diakui lah di dunia entertainment Korea Selatan, which is fondasi yang sangat baik ya, bisa saling belajar, bisa saling asah, saling asuh, dan sudah tumbuh Ace of Cups di benak Mbak Moon Ga-young. Moon Ga-young ini dia udah ada rasa love atau romance ya, awal-awal romance, awal-awal kasih ya, dia pengen membangun romance sama si Mas Kimnya ya, dan ini dia sangat berbunga-bunga. Tapi ada the tower ya. The tower itu adalah sesuatu yang gue lagi berbunga-bunga nih guys nih. Ini udah senang banget ya. Dia udah lihat Mas Kim seperti wow, a very good, stabilitasnya udah bagus secara finansial, secara karir, secara material ya, secara whatever ya, secara urusannya duniawi udah keren banget. Kemudian gue juga punya rasa, gue pengen banget, dan gue punya rasa sama dia, gue sayang sama dia. Ace of Cup, udah bisa kelihatan kan Ace of Cup. Nah, tetapi ada the tower. The tower ini ibarat kata udah di atas, ibarat kata udah naik ke atas, tiba-tiba jumplang. Nah, gue minta clarifier nih, ada apakah gerangan nih ya? Clarifier, seorang Ten of Pentacle adalah Wheel of Fortune. Ini juga major arcana. Kartu nomor 10, ini bisa jadi faktor destiny. Mereka memang punya destiny untuk bertemu dan memiliki kedekatan emosi, ya kan? Tetapi juga ada siklus, bisa jadi siklus, bisa jadi juga ada sesuatu yang harus mereka benahi di internal mereka. Nah, terus kedua, ini Ace of Cup dengan Ace of Pentacle di hatinya si Mbak Moon Ga-young. Mbak Moon Ga-young ke si Mas Kim itu sudah super duper kak, kalau saya bilang kalau orang tuh udah over the hill. Ini udah Ace of Cup, Ace of Pentacle, 2 kali Ace loh baby ya. Karena dia benar-benar melihat Mas Kimnya ini gak hanya sosok yang dewasa, iyalah 13 tahun guys ya kan, tetapi juga seseorang yang secara materi dia fulfill, secara karir bisa dibanggakan, bisa diandalkan, bisa segala hal, bisa menjadi sparring
apa sih, bukan ya, sparring partner yang enak buat Moon Gayung dalam berkarir dalam dunia entertainment. Dia juga banyak belajar, enak diajak komunikasi juga Mas Kimnya gitu loh, ya kan. Jadi udah 2 Ace of Pentacle, Ace of Cups, ya kan. Nah, cuman kan di sini ada Tower. Tower ini berkata bisa dibilang negatif, bisa dibilang positif, in the middle. Kenapa? Ada apakah Moon Gayung? Why you feel there's a tower moment dalam relationship ini? Ibarat kata dia udah perasaan udah tinggi, tiba-tiba gitu loh. Nah, sepertinya player filenya ini adalah Page of Pentacle. Page of Pentacle ini ada ID-ID, ya, mungkin mereka beberapa hal yang tidak ketemu. Ibarat kata gimana ya? Mungkin aku nggak bisa bilang, ya bisa bilang konflik. Karena ada kartu konflik di bawah sini nih. Nanti kamu akan lihat sendiri. Bisa dibilang konflik, bisa dibilang perbedaan. Ya, dalam mereka. Gue curiga udah pacaran belum sih? Ini kok kartunya kayak orang udah pacaran ya, guys. Ini gue tau nggak nih? Ini gue tuker lagi. Gue puter sampai 4 kali. 4 time ya. Energinya sama. Jadi kayak orang lagi ngambekan gitu loh. Gimana sih, guys? Aduh. Nah, terus apa namanya, nanti kita buka pakai kartu angel, apakah mereka udah dating atau belum, karena kakak tuh bingung, karena kakak juga cari-cari di apa sih namanya, surat kabar, apa sih, bukan dari surat kabar, dari Google, dari apa, kok nggak ada berita-berita mereka dating gitu, apa udah dating atau mereka diem-diem dating, tapi kayak orang udah lagi ibarat kata lagi senang, terus ada ini ya, ada sesuatu yang nyebelin gitu terjadi di internal mereka, kayaknya perbedaan ini deh, mindset dan paradigma pemikiran. Nah, terus padahal maunya si bottom of the deck-nya seorang Moon nih, bottom of the deck-nya seorang Moon, ya gue tuh pada dasarnya tuh cuman pengen happy, gue pengen merayakan, pengen Three of Cups tuh bisa melambangkan Moon Gayung itu ibarat kata pengen lu support dong ya, lu sharing dong apa-apa sama gue, kita rayakan dong. Maksudnya gimana? Gimana sih, kan kalau namanya orang lagi deket apa-apa mungkin bagi seorang Moon Gayung lapor, info dong gitu loh, jangan hilang. Ini kayaknya masalah apa, the way of thinking deh. Moon Gayung tuh maunya udahlah kita jalin aja relationship ini dengan santai, dengan relax, tapi lu jangan bablas, dalam arti kata gini, kan lu tau lah kalau emang kita memang deket ya, gimana ya, gue bingung deh sama perempuan kadang-kadang ya, karena mentalnya Mbak Moon Gayung ini dia masih emosionalnya tinggi, apa namanya, bukan berarti tukang marah, bukan, dia perasa banget. Iyalah, Cancer kan kalau udah senang sama orang, you know dong gitu loh, karena masnya juga nyambut gitu loh, cuman perbedaan karakter. Nah, ini dia Cancer, dia Leo ya, dia orangnya lebih dignified, dia orangnya lebih logical. Nah, ini orangnya lebih perasa kayak gitu. Maunya Mbak Moon Gayung tuh okay, whatever it is, you ini dong, apa namanya, info me what to do, what ini what itu, sering telepon, mungkin sering WhatsApp gitu loh. Nih, maunya dia tuh ya, tapi kan namanya relationship Mbak Moon saya nggak harus happy terus. Kadang-kadang ada jenuhnya kali si masnya juga. Dia tuh ada kadang-kadang dia juga perlu alone time, me time juga gitu loh. Tapi saya nggak ngerti, kita bahas lagi ke bawah ya, mengenai apa sih namanya, the story of them gitu loh. Nah, saya lihat apalagi Mbak yang kau rasakan tuh. Kalau saya lihat ini kan kartunya Ten of apa sih namanya nih, saya buka nih tuh, ini kan kartunya 10 daun ya, kalau kita bilang 10 apa, bukan 10 skop ya, 10 skop ya, 10 skop. Nah, ini 10 skop, ini maksudnya adalah nih, Mbak Mon punya perasaan seperti ini. Tidak semuanya, ini kan ada 1, 2, 3 poin. Bisa diambil salah satunya. Contohnya, feeling defeated, misfortune, atau worry. Saya lebih cocok dia ke worry. Kalau step in the back nggak mungkin, nggak ada yang menusuk dia dari belakang. Emang masnya menusuk dia dari belakang, ngapain coba? Worry over ability to provide financially, nggak juga. Wong mereka Mbak Moon Gayung lagi karirnya lagi naik, lagi ibarat kata karirnya tuh lagi bagus, bahkan dia membintangi drama selanjutnya gitu loh. Ini dia kayaknya ada sesuatu worry ya. Apa yang worry? Apakah Mbak Moon itu belum dikasih komit? Nih, apa yang buat kamu worry Mbak Moon Gayung? Nih, kamu lihat Nine of Heart, kartunya sama kan, Nine of Heart. Baca deh, ini ada beberapa poin, tapi bukan semuanya dialami sama Moon Gayung. Ada beberapa hal yang dia alami sama hubungannya dia sama, hubungan kedekatan dia sama si Mas Wok ya. Mas Kim, sorry.
Jadi di sini ada kata-kata need to commit further. Perlu ada komitmen yang lebih tegas. Ya, perlu ada action dong dari Ye Mas Kim gitu loh. Kalau Mas Kimnya seperti ini, bubar aja, ending if no commitment. Jadi dibacanya sesuai dengan apa yang terjadi, bukan semuanya harus dialami seperti ini, enggak. Ya, karena kita kan udah baca kartu sebelumnya di sini. Oke? Jadi sepertinya dia minta kejelasan yang pasti, yang jelas dari Mas Kim mau neopo. Ini yang bisa kakak tangkap sampai pas di garis ini. Nah, sekarang kita lihat ke Mas Kim. Kan kayaknya udah pacaran ya Mbak ya. Aku jadi Herman nih. Oke, nah. Mas Kim, hi Mr. Kim Jong-wook. How do you feel toward Moon Gayung? Kartunya satu, The Wheel. Ini The Wheel of Fortune. Ini The Wheel of Fortune di Moon Gayung. Keluar dua-duanya. Dia merasa, ya memang kita memang sudah ditakdirkan bertemu di film itu dan memiliki kedekatan emosional, ya, kedekatan rasa. Dan yes, clarifiernya sama-sama Ten of Pentacle nih, cetet. Dua-duanya Ten of Pentacle. Moon ngelihat si Kim, seorang pria yang mapan, kemudian stabilitas ekonominya baik, karirnya bagus, ya, lumayan stabil, kemudian bertanggung jawab, terus kemudian juga apa sih namanya, diapresiasi si Mas Kim. Si Mas Kim ngelihat Mbak Moon sama seseorang yang stabilitas, bukan matre, bukan, ibarat kata gimana ya, dia menghargai dan bangga dengan each other, ini ya, hasil karyanya mereka, hasil karir yang mereka bina sampai detik ini. Dua-duanya saling mengagumi, ya, dan menghargai apa yang sudah dicapai sama Moon dan apa yang sudah dicapai sama Kim. Dua-duanya saling menghargai. Ini kembar, gue nggak tahu lah ini jadi kembaran begini. Nah, lanjut. Tapi di Mas Kim ada rasa Four of Cups. Four of Cups ini bisa rasa galau atau rasa stuck, ya. Ini dia kayak merasa jenuh, ya. Terus dia menarik diri, sek. Jeleknya tuh angka 3 itu kadang-kadang kalau lagi ada problem itu suka menarik diri, mundur. Nah, kemudian walaupun dia masih walaupun dia masih berharap ada, ini energi Leo loh, the sun, dia kan orang Leo. Walaupun dia melihat ke depannya hubungan dia sama Mbak Moon ke depannya akan baik-baik aja. Vitalitasnya masih ada, rasanya masih ada, sayangnya masih ada sama Mbak Moon. Ini nanti aku kasih klarifikasi, ya. Tuh, the sun, success, happiness, inspiration, ya. Dia masih ibarat kata punya perasaan sama Mbak Moon, ya. Oke, kenapa kamu galau? Kita baca lagi ya. Tadi kan kamu merasa ada, kita udah baca Ten of Pentacle ya, kita udah baca ya Ten of Pentacle. Sekarang kita lanjut. Kenapa kamu galau, Mas Bro? Gitu loh. Keluar Raja Pedang. Jadi ini dingin, dia tiba-tiba dingin karena dia ada beberapa hal. The King of Swords itu melambangkan apa ya guys? Gue bingung dah nih. Laki-laki yang tegas, ya. Bukan yang sedikit dingin, tapi menggunakan logikanya. Dia main di logika saat ini si Mas Kim. Makanya itu karena dia lagi jenuh, lagi stuck. Ibarat kata orang lagi boring, lagi jenuh, ya. Dia main di pikiran dia. Ya udah, gue sekarang jadi Raja Pedang dulu deh. Gue sekarang fokus on my thing lah. Sebenarnya dia kayak seperti sedang introspeksi diri. Gitu. Ini apa ya? Nah, kemudian kayak sesuatu apa ya kalau gue bilang ya? Ketidakpastian gitu loh. Dia juga kayak bisa nggak ya gue menjembatani kedekatan sama si Mbak yang sebelah kiri ini dengan berbagai sedikit friksi atau perbedaan di sebelah kiri ini. Karena di sebelah kiri ada kartu The Tower, di sini ada kartu Four of Cups, ya. Ibarat kata kalau orang punya problemnya ada sekitar 35% saat ini. Masalah berdua ini nih, keperbedaan, ketidaknyamanan, mungkin argumen, mana kita tehe, ya kan. Nah, kemudian tapi kan masih merasakan ada getaran itu, Mas, masih ada harapan kan, masih ada rasa sayang sama si Mbak sebelah kiri, betul. Tetapi
Semua itu harus seimbang saja. Seimbang gimana, Mas? Jangan apa-apa tuh lebay. Take it easy. Ini Leo tuh begini, guys. Aduh, Mas Bro. Nggak bisa juga dikejar juga gitu loh. Main santai aja gitu. Nggak usah terlalu apa-apa 1 kali 24 jam harap lapor juga kali gitu. Dia nggak mau gitu loh. Everything tuh harus balance dan harmoni. Nanti ada kartunya klarifikasi. Ini nih otaknya dia, laki-laki dewasa beda, Mbak. Dia laki-laki dewasa, udah almost 40. Dia mungkin punya pemikiran tuh lebih ke logika dibanding wanita yang baru jatuh cinta. Bener-bener baru-baru, ya ibarat kata bener-bener merasakan cinta yang dewasa gitu lah, kayak gitu. Terus bottom of the deck si Mas ini 5 of Wands sih, dia capek argumen. Because bottom of the deck the story-nya itu, Mbak, nih kalau Mas Kim bisa cerita ke kita ya, argumen, Mbak, antara kami dan dia, argumen, tension, ada rasa tegang, ada ketegangan apa? Ketegangan di antara kami berdua, Mbak. Oke, terus mau lo gimana, Mas Kim? Sebenarnya nih, gue cuman pengen 10 of Diamond, nih 10 of Diamond. 10 of Diamond itu, kalau saya bilang balance and harmony, dia ingin balance and harmony sama mbaknya. Kedepannya dia bisa lihat potensi settle down. See? Dia bisa lihat potensi settle down. Sama sebelah kiri. Jika bisa satu visi dan lebih mature. Jika yang sebelah kiri bisa lebih mature dan lebih wise. Dan lebih relax. Take it easy. Gitu loh. Ya. Terus kenapa, Mas? Ada apa? Kenapa? Tapi kan oke, lanjut. Tadi kita sampai di mana? Ada gangguan. Tadi kita sampai di mana? 6 of Keriting ya. Nah, kalau kakak lihat, dia bukan kartunya kan di sini kan 6 of Keriting. Kakak lihat mereka lebih kepada disruption in romance, bukan seduction, bukan temptation, tapi disruption in romance. Jika kita baca dari getaran tarotnya. Karena apa? Terjadi ketegangan. Terjadi argumentasi di antara mereka. Which is disruption in romance. Karena di sini si Masnya diminta sama kartu gini. Sekarang Mas Kim, lu pengen nurutin ego lo, atau lu mau nurutin kata hati lo. Mana nih yang lo mau ambil? Hahaha. Itu maksudnya kartu. Berarti yes, kalau kakak bisa confirm mereka ada internal konflik di dalam hati mereka. Oke, lanjut ke kartu selanjutnya ya, ke bawah. Ya udah deh, kan sekarang lagi pada diem-dieman nih, lagi pada make a distance gitu ya. Jadi sebenarnya gimana mau lo nih, Mbak Yong, Miss Yong? Ada kita pakai kartu Wisdom Oracle. Kita kartu baru, kakak baru beli tapi bagus banget. Di sini kakaknya kartu ini harus dibaca terbalik. Jadi kalau ada yang terbalik itu dibaca. Kalau yang berdiri yang nggak terbalik dibaca juga. Jadi ada upward meaning, backward meaning. Nah, di sini dapatnya by the book tapi terbalik. Di sini si Mbak Moon Gayung mungkin hidupnya itu ibarat kata, bukan hidupnya ibarat kata. Dia tuh kan selama ini maunya tuh sesuatu itu mungkin sesuai, karena ini kan mungkin lagi agak cooling down di kanan ini, lagi agak menjauh. Maksudnya jangan apa-apa pakai by the book. Relationship itu tidak seperti by the book, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti saya suka jelaskan. Relationship itu, Mbak sayang, itu kalau emang hatimu merasa kamu harus telepon dia, kamu harus hubungi dia, kamu harus ini ke dia, nggak usah malu. Ya. Nah, kamu Mbak, dia masih jaim Mbaknya, masih kayak gengsi gitu loh. Masa gue mau nyosor ke sini, emang gue apaan gitu loh guys. Nah, masalahnya Mbak, jika lu tetap ada dalam energi jaim begitu, ini unfinished business Mbak. Unfinished business, unfinished symphony. Ya, seperti judul yang saya bikin, The Unfinished Symphony. Karena mereka sedang memang lagi jaga jarak dulu untuk beberapa waktu, tapi pada dasarnya mereka tuh belum ada closure. Atau ibarat kata kalau orang tuh, udah deh, jangan kita ini aja ya, kita just friend. Udah kamu jangan ini lagi deket-deketin saya. Udah kita ini nggak ada kata-kata apa-apa. Secara naturally aja mereka ini diem, ini juga asik dengan dirinya sendiri gitu loh. Nah,
Terus kartunya juga nih, udah mendingan truth to be told. Ungkapin aja, say. Apa yang lu ungkapin, info ke yang kanan. Nanti kowe stres sendiri gitu loh. Ungkapin. Gitu sih ya, kayak gitu lah sih Mbak Munya ya. Masa sih mesti gue, males banget. Nah, ada lah kayak gitu ya. Konflik-konflik innernya dia tuh ada seperti itu di jiwanya dia gitu loh. Ya, terus udah gitu, saya tanya lagi, sebenarnya apa sih Mbak yang ada di benak lo mengenai si Mas Kim? Lo kenapa jadi seperti ini Mbak? Ih, Mas Kim lari-larian, kabur, runner. Tuh. Jadi gini, apa namanya, runner in codependent relationship. Mungkin Mas Kim ngelihat si Mbak, kamu terlalu ini Mbak, terlalu apa ya, ibarat kata terlalu running ke dia, terlalu codependency ke dia. Mungkin bagi Mas Kim itu overwhelming, it is terlalu too much gitu loh. Jadi Mas Kimnya agak back off sedikit gitu loh. Runner, codependence in relationship gitu loh. Nah sebenarnya Mas Kim yang ibarat kata Mas Kim dia kan juga lebih muda, kasih aja, kasih pengertian aja. Cuman kadang-kadang ada listening to ego, Mbaknya kadang-kadang ada yang lebih senang mendengarkan egonya dibanding mendengarkan suara isi hatinya, her truth feeling atau his truth feeling gitu loh. Oke, terus energinya saat ini, energi oracle-nya ini solar chakra loh, solar chakra plexus, solar plexus chakra. Dia auranya warna kuning, ini angel Ariel. Ini adalah angel creativity. Ya, kreativitas dalam berbagai hal. Bisa juga kreativitas bagaimana lu menjelaskan kepada Mas Kimnya ya, apa yang harus dilakukan dalam ibarat kata kedekatan Mbak ini sama Mas Kimnya gitu loh. Apa yang harus kalian jalankan, Mbaknya harus berani mengungkapkan dengan kreativitasnya Mbak gitu loh. Mbaknya juga nggak usah malu-malu tapi mau, Mbaknya ngomong aja apa adanya, karena energi api, fire energy gitu loh. Udah gercep aja, zaman sekarang gercep. Mbaknya jangan juga terlalu apa ya, menempatkan diri terlalu, mungkin karakter beda ya. Kalau saya lihat karakternya ini kok masih kayak beda-beda tipis sama di filmnya Mbak. Nih apa namanya, jadi ibarat kata Mbak juga nggak mau terlalu gusru. Mbak juga lihat kalau dia slow, Mbak slow, dia maju, Mbak maju gitu. Padahal kata kartu angelnya, udahlah nggak usah by the book, kalau mau ngomong aja gitu loh, mau ungkapin isi hati ungkapin aja gitu loh, nggak usah harus dia duluan yang kanan gitu loh. Paham ya Kak ya? Terus di sini aduh, padahal maksud gue sih, kata si Mbak siapa nih, gue cuman pengen segala hal tuh damai-damai aja deh, jangan ada friksi dong, gue nggak mau kayak gitu. Ini masih kadang-kadang childishnya masih keluar nih Mbak satu ini. Ibarat kata hidup ini kan nggak fairy tale terus sayang Mbak Q. Ini kan dua pribadi yang berbeda, pastilah ada lah konflik-konflik internal sedikit gitu loh. Karena gue cuma pengen peace aja dong, peace man, peace, damai dong mas gitu loh. Ini isi hatinya sih Mbak, intensinya dia tuh, intensinya seorang Moon Gayung. Lanjut, buset, lanjut. Nah, itu udah berapa menit guys? Oke, terus ini kerekam gak sih? Kerekam kan ya? Oke, lanjut. Terus padahal yang dimau Mbak Moon Gayung itu cuma satu loh guys. Nih, mana sih tadi ini? Tuh, bukan yang dimau ya. Mbak Moon Gayung ini tuh dia banyak mengingat peristiwa kenangan ketika mereka bersama. Pas mereka lagi jalan, lagi komunikasi, lagi hahi, lagi bercanda, lagi joking, lagi flirting. Tuh, ada di dalam benaknya Mbak Moon Gayung terus saat ini kepada Mas Kim. Hai Mas Kim, she always missing you, Mas Kim. Jangan begitu ah. Nah, terus udah gitu, terus Mbak Moon Gayung juga sekarang ibarat kata ya udah deh, gue juga nggak mau terlalu seperti orang yang nggak tahu malu ibarat kata gitu, memaksakan suatu keadaan. Gue lebih baik gue fokus sama urusan material dan spiritual gue. Bisa jadi dia fokus sama syutingnya dia, kerjaannya dia fokus juga sama keluarganya dia gitu, sama teman-temannya dia, sama kawan-kawannya dia, sama sahabatnya dia
untuk membuat dia happy, dibanding dia terlalu ngejar ke kanan, dia juga nggak mau, say. Terus kemudian padahal dia sendiri hatinya juga begini, mental picture, mental conflict, dia juga konflik, mental konflik, dia juga serba salah antara cuek dan tidak cuek. Tapi kalau cuek tapi nggak bisa juga dia jalanin seperti itu. Nah kan, terus kartunya bilang lagi sama dia, apa namanya nih, aku pakai kartu ini aja biar lucu, kartu baru tapi kata-katanya agak-agak konyol. Dibilang begini, stop texting, stop stalking, berhenti texting, berhenti stalking, ya, berhenti ngecek-ngecek orang itu, berhenti deh loh. Ini kartunya agak-agak konyol, namanya kartu rebel oracle, ya. Jadi diminta sama kartunya tuh kalau mungkin Mbak Monnya ini masih, namanya perempuan kan lucu ya, dia nggak mau ungkapin perasaan hatinya, tapi kadang-kadang dia suka ngintip-ngintip, dia suka stalking, dia juga suka pengen tahu mungkin WhatsAppnya si Mas Kim, mungkin juga kapan Mas Kimnya lagi online, kayak gimana sih, orang kayak curious gitu loh. Ridiculous, memang ridiculous. Jadi dia suruh stop deh, lu kalau mau ngomong aja langsung ke dia, nggak usah pakai acara stalking gitu loh. Nah kemudian di sini ada lagi kartunya, agak panjang memang ini ya. Terus di sini ada lagi penjelasannya sama si Mbak Mon Gayung, adalah love note from the universe, ya. Di sini dibilang, you found a new partner who doesn't make life easy for you, whining, complaining, and possibly even comparing you to other previous mate. It seems that he is doing you a favor for being in your life. Is this the person you envision in your romantic dreams? Are you comfortable with this? Or do you believe that it's better to stick with him rather than being alone? Jadi gini, love note-nya minta Mbak Mon Gayung mencerna lagi ke dalam dirinya sendiri. Ibarat kata Mbak Mon Gayung mengintrospeksi lagi kepada hatinya. Mas ini kan orangnya juga nggak mudah, ya. Mungkin ada komplain Mas ini kepada Mon Gayung, kita nggak tahu komplainnya apa mungkin the way Mbak Mon Gayung dress, the way Mbak Mon Gayung, kita nggak ngerti internal mereka, ya. Nah maksudnya si kartu ini, lu tanya lagi sama hatimu. Ini kamu dapat new partner yang tidak membuat hidupmu tuh lebih mudah, karena mungkin banyak hal-hal yang dia komplain, kelihatan kan di sini kejadiannya kan, karena mungkin dia ada sesuatu yang dia komplain yang nggak sevisi sama kamu. Coba deh kamu pikir-pikir lagi, apakah ini orang yang kamu inginkan, yang kamu impikan akan menjadi pasangan romantisme kamu, menjadi romantic partner kamu? Kamu comfortable nggak dengan hal ini? Coba deh kamu tanya lagi sama dirimu sendiri, kamu lebih percaya mana? Apakah bertahan sama dia itu jauh lebih baik daripada kamu single lagi? Itu yang bisa jawab kamu, kan kamu yang jalanin. Tuh kartunya. Aduh. Terus ada lagi kartunya dibaca lagi, gue ini ya. Ada lagi dibaca lagi kartunya. Ya, kata si kartu, ini namanya kartu apa? Ini kartu Kabalah, tapi aku lupa namanya apa. Tapi ini bagus banget untuk empowering, ya, empowering our soul. Jadi dibilang gini, if you are trying to identify completely with the character of another person in order to build trust and rapport, or trying to limitate a certain behavior because you want to get something for yourself, you must always remember who you are and not lose your original identity. Otherwise, you will never be able to go back to your own genuine self. Alternatively, be careful of a smart person around you who doesn't disclose his true face, emulating behavioral patterns that are not his, posing and trying to create a false impression to others through forgery and fraud. Kalau ini lebih, kartunya bisa dibawa ke bisnis, bisa dibawa ke romance. Tapi kalau kakak lebih seneng lihat di kartu yang saya bisa grab, saya singkat aja karena panjang. Jadi intinya gini, Mbak, kamu tidak bisa mengubah karakter orang lain, ya, sesuai dengan isi otak dan kepala kamu. Kamu tidak bisa mengubah, ya,
isi hatinya si Mas ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai ide-ide di otak kamu. Ya, kemudian lebih baik kamu lebih mengenal Mas ini lebih jauh lagi. Ya, nggak usah menyembunyikan perasaan, tetapi dalam hati, bener nggak sih Masnya sama saya suka, bener nggak sih Mas karakternya si Mas Kim seperti ini. Karena kayaknya mereka nih masih saling menjajak, penjajakan, saling mengenal satu sama lain Kak, gitu loh. Jadi ada beberapa karakternya Mas Kim yang mungkin buat Mbak Gon, I'm sorry guys, otak jadi ada karakternya Mas Kim yang membuat Mbak Yong itu kayak kaget, oh ternyata Mas Kim punya sisi lain seperti ini yang gue nggak tahu gitu loh, kayak begitu. Ini kalau mau diambil secara personal, ya kalau secara bisnis bisa, tapi kalau secara ini kan mereka dalam hubungan relation, kedekatan satu sama lain, ya entah mereka udah dating, entah mereka sudah deket tapi tidak ada kata-kata dating, bisa kayak entah TTM gitu tapi punya rasa khusyus, bisa. Nanti kakak mau ngecek pakai kartu Angel terakhir, apakah mereka tuh dating, ada kedekatan, udah menyatakan dating walaupun mereka belum publish di mana-mana. Ini sekarang pada diem pada demen diem-dieman tapi suka ya. Nah kayak begitu. Nah lanjut terus, oke, final untuk dari si, jadi saya minta kartu cinta kamu, kata-kata cinta kamu kepada Mas Kim saat ini. Saat ini baby, aku tidak perlu masa lalu, saat ini. Tuh, justru dengan keadaan seperti ini Mas Kim ganteng, kata Mbak Yong, saya semakin tetel. Gimana? My love for you now is stronger than ever. See, namanya hati ya, biar kata kayak begini namanya demen ya. Tetap aja sayang. Duh gimana kalau kayak begitu? Hanya ribet kan urusan perasaan. Kalau kau tahu perasaan itu ribet, say. Oke, lanjut. Tunggu ya. Sekarang kita tanyakan kepada, kartunya mana sih tadi kok? Kamu. Oke. Mas Kim, singkir dulu. Banyak kan kartunya, beginilah kalau meretail. Mas Kim, coba, waduh ini kartunya kakak mesti lihat lagi. Breed itu ibarat kata adalah tadi breednya itu tadi kalau nggak salah dah ini kebalik nih, ini kebalik, ini berdiri, ini kebalik dua nih, benar betul. Mas Kim. Oke Mas Kim, sebenarnya kamu kenapa sama Mbak Yong? Kok kamu kayak mengucilkan diri, bukan mengucilkan diri, introspeksi diri kamu seperti kayak mundur, kayak nggak mau diganggu dulu, kayak sedikit dingin, agak cold, is a cold in the water, I just need a breath, aku pengen bernafas lebih, mungkin agak suffocate ya, mungkin agak bengek, dia bilang. Maksudnya gimana sih Mbak, bukan gue bilang dia bengek, sakit, gimana ngejelasinnya ya, mungkin ketika mereka berrelationship kemarin, ketika kedekatan mereka semakin intens, itu bagi Mas Kim agak-agak bikin dia tuh kagak bisa napas gitu loh, dalam arti kata terlalu too much. Karena sini kan di sini ada kartu the runner ya, ibarat kata Mas Kimnya lari karena mungkin terlalu dipepet, Mas Kimnya lari agak mundurin karena terlalu banyak friksi, terlalu banyak konflik, ada konflik di mereka, ada tower moment. Padahal Mas Kim, walaupun ada tower moment, ibarat kata ini kan Mas Kim jadi belajar karakter mbaknya. Apa dia terlalu muda ya untuk menyeimbangi si Mas ini ya? Gue nggak ngerti juga, say. Gitu, mungkin cara berpikirnya tuh udah levelnya tuh level sekian, ini masih yang, you know lah what I mean. Nah tuh. Jadi aku hanya butuh bisa bernafas lega sedikit gitu loh. Yang dimana aku bisa benar-benar menikmati, enjoying my life tanpa harus ada beban, harus ada argumen, harus ada konflik-konflik kecil, harus ada friksi-friksi. I just wanna breathe. Kayaknya nggak gitu lah. Oke lah, lanjut. Terus kedua, ini ada the higher power. Bentar kakak baca dulu sesingkat. Tadi kakak udah baca tapi kakak lupa. Nih, the higher power tapi kebalik kartunya. Ini berarti kan ada protection message. Nah, tunggu. Apa artinya itu kamu, the higher power, kamu terbalik kepada aku? Nah, nih.
Di sini si Mas Kim disuruh introspeksi. Coba kamu tanya sama Tuhan, coba kamu tanya sama your guardian angel, ya. Kalau kamu merasa kamu terlalu banyak memberikan energi ke kiri, kamu jangan terlalu memberikan energi lagi ke kiri terlalu banyak. Dan kemudian kamu jangan memaksakan juga orang ini sebelah kiri berubah dalam langsung 160 derajat sesuai dengan apa yang ente mau. Jangan terlalu terobsesi jadi orang yang paling benar. Waduh, galak juga nih kartu ya. Hello, waduh, tuh. Jangan terlalu terobsesi merasa situ sampean paling benar sendiri, terus sampean terobsesi ngubah dia menjadi model yang ente mau. Emang lu pikir lu siapa? Gue aja sebagai Tuhan lagi gitu amat. Waduh, ini the higher power tuh ini loh, divinity, divine, keilahian. Tapi terbalik dia tadi. Nah, terus dibilang, kalau begitu mendingan kamu mundur dulu, listening to your voice of the heart, listening to your intuition, listening to your heart, listen to your heart, Mas Kim. What exactly you want from her, gitu loh, ya kan? Kemudian gak usah mencari model, gimana maksudnya? Gini loh, kadang-kadang orang itu kan kalau mencari jawaban suka dengerin paradigma orang lain yang belum tentu bener masukannya buat situasi si Mas Kim. Kadang-kadang dia denger masukan mungkin dari kawannya, lu ngapain lu pacaran sama, misalnya saya ngomong, lu ngapain deket sama si itu, dia kan masih muda banget loh, lu begini, kehasut gitu loh. Terus ini buat analogi ya, saya bikin analogi, bukan statement, analogi. Terus bisa jadi juga Mas Kimnya lebih ngelihat ke dalam bingkai society. Kalau society itu perempuan tuh seharusnya begini. Jadi sebenarnya dua-duanya by the book nih. Hidupnya by the book nih dua-duanya nih, gue yakin dah nih. Karena ini juga kaku men. Maksudnya orangnya juga agak kaku untuk urusan gimana ya. Kalau kita kan suka kita ini aja, udah kita jalin aja. What happen, what will be gitu loh. Gak usah terlalu banyak peraturan. Relationship tuh gak bisa pakai peraturan kayak ini loh mas, kayak peraturan lalu lintas. Emang kita di jalan raya. Ibarat kata you follow your heart mas, follow your inner, follow your intuition, follow your bliss gitu loh. Gitu. Jangan follow your otak. Otak itu untuk urusannya bukan buat gimana ya, gue bingung jadi ngejelasinnya. Jadi ya kalian ngerti ya. Jadi situasi saat ini adalah si Mas Kim disuruh mendengarkan suara hatinya dibanding mendengarkan orang-orang di sekitar suka bisik-bisik tetangga, ngasih masukan. Terus dia juga punya baca-baca di media sosial atau baca-baca di Google atau apa whatever, relationship itu seharusnya begini. Bullshit. You follow your heart, itu yang paling benar Mas Kim. Dan dekatkan dirimu ke Tuhan, gitu loh, ke higher power, ke yang tinggi-tinggi, ke alam-alam tinggi. Oke, lanjut. Ini ada lagi nih, serendipity, tapi terbalik, gitu loh. Serendipity itu kalau kakak lihat adalah dia tuh tadinya tuh melihat ini sesuatu yang baik banget nih buat gue, ya. Yang kedekatan gue sama Mbak ini benar-benar bikin gue tuh terrejuvenate gitu. Terrejuvenate, gue menjadi lebih semangat lagi menjalani hari-hari gue. Tapi terbalik. Nah, kenapa terbalik Mas Kim? Coba ya kamu Mas Kim, kakak juga belum hafal. Aduh banyak kartunya, message-nya macam-macam, ada message ini. Nah, oke, bentar saya baca dulu. Nih, kan awalnya kan dia ngelihat si Mbak ini kan gimana sih kalau orang ketemu terus dia naksir gitu ya. Dia melihat ini, wow, ini keren Mbak yang kiri. Jangan-jangan dia the one for me. Nih, tapi kebalik nih. Jangan-jangan dia the one for me gitu loh. Kemudian ternyata begitu dijalani, ternyata ada guncangan-guncangan dalam perjalanan ini gitu kan ya. Terus diminta sama si Mbak sama si kartunya, udah sekarang gini aja, coba deh ideal konsep ideal di otak lo itu, coba lu tarik dulu sebentar. Duduk manis, duduk tenang, ya. Mungkin pada saat itu lu terlalu euforia, terlalu exciting waktu saat kalian tuh ketemu, terus kalian syuting film sekian episode, kemudian
ada chemistry-nya muncul, kemudian ada mutual rasa, ada mutual kedekatan, whatsoever, dan kamu melihat itu, wow, ini sesuatu yang sangat baik buat gue gitu loh. Tapi ternyata sekarang kan begini nih modelannya, lagi menemui kesulitan dalam apa sih namanya, menyelaraskan, menyeimbangkan ego kalian masing-masing nih ya kan. Mendingan kamu nggak usah terjebak dalam drama ini, dalam drama yang terjadi antara kamu berdua sama dia ya. Tuhan atau alam-alam yang tinggi atau your guardian angel ya kan, kamu sekarang fokus berintrospeksi dulu, ngikutin apa sih namanya, ngikutin isi hati kamu. Nanti apa yang kamu minta sama yang kamu minta petunjuk itu kepada kita, nanti kita kasih tanda-tandanya, nanti kita kasih insight sama kamu. Yang penting sekarang kamu tarik dulu, coba ditelaah lagi, di flashback lagi. Mungkin pada saat itu apa terlalu cepat dekatnya, apa terlalu cepat terlena, cilah, aduh bahasa gue juga bingung dah nih. Apakah pada saat itu Anda terlalu cepat ke kiri, terlalu cepat memberikan perasaan Anda, terlalu cepat memberikan harapan kepada yang sebelah kiri? Coba kau telah lagi nih mas bro ya, terus kau konekkan dengan hatimu sampean, bukan ke orang, konekin ke rasane. Apakah aku benar-benar mengasihinya? Apakah benar dia ada yang aku butuhkan dalam hidupku? Apakah benar she is the one for me? Coba, itu kamu yang bisa jawab, bukan Tante Vivi guys. Itu dirimu Mas Kim yang bisa jawab, karena you know exactly what you need. Tuhan akan selalu berikan apa yang kamu butuhkan, itu nomor 1. Bukan yang kamu inginkan. Beda lo butuh sama ingin, gitu loh. Ya, enak, idealnya sih yang kita inginkan dikasih juga. Tapi kehidupan tidak semudah itu Ferguso. Ya, jadi tolong Mas Kowe introspection. Coba aku tanya Mas, sebenarnya hatimu sing paling dalam itu, terlepas dari karismamu, nutupin rasamu dengan egomu, mungkin dengan ego ya, tapi mungkin kata Mas Kim, gue tuh nggak egois, gue cuman nggak mau melukai orang lebih jauh lagi. Paham kan ya Mbak ya? Ini aduh, gue kalau bahas ini kayak gue kayak ahli konsul perkawinan gitu loh, ahli konsul relationship. Gue juga puyeng bacanya pada hal gitu loh. Nah, dengan bahasa kita kan maunya bahasanya tertata. Kadang-kadang karena saking rumitnya gitu, isi hati manusia tuh rumit loh Mbak, apalagi urusan relationship. Aduh, belum ya orang ini perasa, ya orang ininya kayak gitulah gitu loh. Ini orangnya juga dia punya keakuannya tinggi gitu loh. Ya, gue juga nggak bisa nyalahin dua-duanya. Ini kan proses mereka gitu loh. Dan mereka lagi belajar, sebenarnya dari hari lagi belajar. This is their lesson, pelajaran hidup mereka gitu loh. Nah, oke ya, dibilang gitu sama semesta. Terus Eka mau tanya, what exactly your current feeling sama si Mbak yang sebelah kiri, Mas Kim? Mirroring each other, self-image, introspection. Lagi berintrospection. Dua-duanya juga ada introspection sebenarnya. Jadi mirroring each other. Dia introspeksi. Gitu loh guys. Terus sebenarnya apa lagi? Gue memang pakai topeng sama dia. Seakan-akan aku tidak butuh dia. Seakan-akan aku dingin sama dia. Seakan-akan aku lebih logika. Karena apa? Seakan-akan aku king of sword. Padahal itu cuma topeng saya. Aku fokus on my job, aku fokus on my other thing than her. Aku agak mundurkan diri. Karena apa? Kan aku behind the mask. Kenapa pakai behind the mask mau jadi Zoro, Mas? Terus dia bilang lagi, bukan gitu. Masalahnya nggak sesimpel itu, Say. Nih, lihat nih, Say. Nih. Sword semua kartunya ini sih Om. Aduh, pertama kartu ini. Deception and Envy, Seven of Swords. Seven ini kalau kartu tarot yang lama namanya kartu tarot tradisionalnya Seven of Swords. Dia apa ya? Apa takut dia ada jealous sama siapa, Mas?
Kan Mbak Yong ini emang temannya banyak, jelas sama karirnya. Karena Mbak Yong karirnya sekarang lagi maju, janganlah gitu loh. Nggak gitu juga kali. Apa jelas sama Mbak Yong kalau berpartner dengan apa sih namanya, sama dia punya lawan main? Ya jangan, itu profesi mas, kayaknya bukan itu deh mas. Apa sih mas, kamu tuh kenapa? Dia jawab lagi, nih, feeling trapped in fear. Tuh, dia punya rasa takut. Dia takut kecewa. I think it's about age gap. Karena dia yang full of love, ceweknya full of love, full of compassion. Cowoknya yang full of logika. Understand gak mbak? Orang kalau udah sering bermain di logika, ketakutannya lebih tinggi dibanding yang full of love. Full of love berkata, udah jalan aja, mau nabrak dah. Nggak apa-apa, kita seneng kok. Beda. Dia lebih pada rasa, dia lebih kepada logika dan jaim. Ego, keakuan saya. Terus ada lagi kartu. Ya, tuh, suffering in silence. Kamu sendiri, kamu begini aja, introspeksi aja, lagi dalam keadaan introspeksi aja, kamu suffering in silence. Sedih dia sebenarnya. Karena dia memendam rasa. Karena mungkin dia lihat karakter perempuannya terlalu apa ya, bukan euforia mbak. Orang kalau lagi kecintaan terlalu gitu loh, gimana ya bahasa yang Indonesia yang tepat gimana sih mbak, terlalu kayak berlebihan lah gitu kali ya, ya kan. Terus dia lagi nih, apa, suffering in silence. Baca kan suffering in silence, si masa suffering in silence guys. Gue bingung lah. Terus udah deh, sekarang kartu dari Rebel Oracle cardnya apa? Udah, sekarang kamu mendingan sendiri aja, nggak usah ngobrol-ngobrol sama orang, teman-teman kamu yang tidak berkontribusi hal positif. Don't look to anyone, nggak usah cari orang lain juga. Lu mendingan you need some time alone. Coba sendiri dulu, karena dengan sendiri lu akan menemukan jawaban yang kue cari mas bro dari peristiwa ini. Begitu loh guys ceritanya. Aduh, kasihan amat sih si om satu ini. Hahaha. Padahal sebenarnya guys, kalau kalian mau tahu apa yang ada di hati si om ini, sebenarnya nih nggak bisa bohong nih guys. A man holding her heart. Dia cinta guys sama sebelah kiri guys. Gue bingung ya kok ribet amat ya. Padahal kan lu demen, karena apa? Dia tuh udah laki-laki dewasa, dia juga ada pengen settle down guys. Tapi perempuannya belum bisa ngimbangin dia, sedikit lagi mesti belajar lagi nih Mbak Mon, belajar lagi sayang. Biar bisa ngimbangin yang kanan gitu, biar bisa sama kamu kan, ini kan laki-laki mature nih, mature gitu loh. Padahal dia tuh sayang loh sama si ini loh, cinta loh, man holding a heart loh. Hatinya buat Mbak Mon loh, Mbak Mon goyang loh. Aduh, bahkan dia ngomong begini nih. Tuh, you light up my world. You light up my world, kamu menyinari hidupku, Mon goyong. Alah, gue bawel banget gak ya? Karena gue bingung, apa mereka hidup terlalu teratur ya mbak ya? Emang kayak kita gubrak-gubruk ya, bukan gubrak dalam mereka, kita kan kalau kita lebih ekspresif gitu loh. Mereka tuh kayaknya gimana ya, kurang ekspresif dan mengungkapkan isi hati itu kaku. Kalau menurut gue sih kaku. Gue nggak ngerti deh apa the way apa sih namanya, cara orang-orang sana tuh mengekspresikan hatinya tuh seperti apa deh. Mungkin karakternya seperti itu. Gue juga nonton film sih ini, aduh. Halah. Terus lanjut. Love note-nya apa? Love note. Oke. Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike. Apathy on your partner side cause great disappointment and a flood of notion. No one should be taken for granted, and the relationship needs to enter new awareness. See? Perbedaan jangan dicuekin ya, karena kadang-kadang perbedaan itu gitu loh, gimana jelasin ya, kata-katanya putih sih. Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike. Nah ya kan, perbedaan yang terjadi antara sampean
dan neglect atau dicuekin. Ya, neglect itu ibarat kata ditelantarkan ya, ibarat kata kamu dan menafikan ya gitulah, dan menafikan isi hati orang lain atau perasaan orang lain, itu lebih condong menghancurkan. Gitu loh, perbedaan yang terjadi ya, dan kamu anggap cuek perbedaan itu, justru itu lebih meng-create damage, lebih banyak meng-create apa sih Beb? Lebih banyak meng-create kehancuran, damage ya, daripada sekedar rasa tidak suka. Gue nggak suka deh lo begitu itu. Tapi kalau cuekin perbedaan itu malah lebih apa ya, say, konyol, bukan konyol, lebih apa, lebih deteriorated gitu loh. Kemudian no one should be taken for granted. Jangan kamu deket sama orang cuman ada maunya atau ada gini loh. Take it for granted tuh gini loh, say, kita deket sama orang itu tetapi ada maksud-maksud yang kita gini loh, kita nggak nerima orang itu apa adanya, tapi kita ingin, kalau bahasa kita ingin mengubah orang itu, atau kita ingin orang itu ibarat kata gue nggak bisa bilang satu visi ya, ibarat kata kita ingin orang itu ngikutin apa mau kita lah, ibarat kata gitu loh bahasanya ya kan. Terus udah gitu dibilang lagi, apathy on your partner side cause great disappointment and a flood of emotion. Keapatisan, kecuekan kamu sama partner kamu ya akan menciptakan kekecewaan yang besar dan emosi yang memuncak. Nahan deh kayaknya mereka ini gimana ya, mungkin the way he think, the way dia punya cara pemikiran, the way he behave ya, atau enggak mungkin bagi Mbak Gayung itu sesuatu yang aduh kok begitu banget gitu loh. Terus sebaliknya si Masnya juga ngelihat si Mbaknya juga, aduh kok agak terlalu masih gimana ya, belum kayak masih kekanak-kanakan, bisa jadi kayak begitu ya. Ini analogi saya ya. Terus kemudian no one should be taken for granted. Kalau mau nih dua-duanya coba diomongkan lagi, jangan pakai ego ya. Ini kata kartunya nih, say, bukan kata Eke ya. Jangan pakai ego ya, supaya kayak kalian bisa masuk ke dalam wayah ke new awareness, kesadaran baru. Jangan kamu mature sendiri Mas Kim, tapi kamu juga bergandengan tangan sama dia untuk mature dalam relationship ini. Dengan cara kamu turunkan ego kamu. Kalau kamu mau dia bisa mengerti kamu sedikit turun ke level dia. Kan kamu udah banyak menikmati masa hidup, misalnya lebih tua 13 tahun, kamu turun dulu ke level dia supaya dia bisa understand you. Jangan dia harus ngejar kamu terus gitu loh, karena dia juga terkaget-kaget. Kalau kan apa Mas Kim, saya lebih lihat energi kasihnya tuh lebih besar di yang kiri, lebih sincere. Mohon maaf ya, bukan gue karena perempuan dan belain Mbak Mon Goyong, no. But this is the energy. I'm just deliver the message from this energy. Hahaha. Terus kita kan ngomongin dia. Terakhir ya. Ya. Kita baca yang menyangkut relationship aja karena panjang, males. Emang kita lagi ngapain, capek nih. Gua akan bacakan nih ya, yang menyangkut ini. You may be secara membabi buta tertarik kepada seseorang ya, yang benar-benar kamu demen, yang you desire desperately. Tetapi hati-hati, regaining freedom is only possible if you reduce your dependence and emotional benefit. Jadi gini, regaining freedom is only possible if you reduce your dependence on emotional benefit and settle with less, then you will never be enslaved by anyone or anything. Jadi begini, diminta sama si kartunya, mungkin pada saat itu kamu kompulsif tuh gini, gue nurutin apa kata hati gue, udahlah, bukan sembrono ya, gue ngikutin aja deh apa kata hati gue karena gue tertarik sama si mbak yang di kiri ini.
ya. Tetapi kalau ternyata yang di kiri ini hanya suck my energy, ya, menyedot energi saya yang berlebihan, terlalu banyak demanding, ya, walaupun gue pada dasarnya gue demen sama dia, mendingan dikurangin mas jatah untuk berinteraksi sama dia nih, dikurangin dulu gitu loh. Karena jangan biarkan kebebasanmu terlalu kesedot ke yang kiri. Jangan kamu menjadi gimana? Jangan kamu ibarat kata kayak terlalu bucin lah gitu loh. Jadi di sini kata kartunya, nasihat dari kartu suksesnya dia, jadi mas, waktu kamu memang bisa aja secara kompulsif nurutin apa kata hati kamu, mengejar mbak yang di kiri, naksir sama yang di mbak kiri, demen sama yang mbak di kiri. Tetapi kalau ternyata hal ini hanya membuat energi kamu ketarik luar biasa, ya, mendingan kamu mundur dulu demi kebebasan kamu, demi ketenangan batin kamu. Jangan mental emosional kamu tuh drop atau down, ya. Dan jangan menjadi bucin banget, tapi bukan menjadi bucin tapi bukan bikin kamu happy, tapi malah bikin kamu drain out. Apa bagusnya? Jadi memang bener. Jadi dia, walaupun kamu sayang sama dia, coba kamu introspeksi diri kamu. Kira-kira bisa nggak ketemu temperance yin and yang-nya dengan yang kiri. Coba, jadi di sini adalah moment of introspection. Ya Allah, ini deep banget loh mbak. Karena ini energinya dibilang bukan energi yang happiness banget, tapi energi in between, which is energi gue juga gitu, gue juga teler juga nih gitu loh. Karena apa? Pundakku berat gitu loh. Nah, oke. Nah, sekarang lanjut tuh. Kita cek final. Kita tanya sama, ini namanya kartunya Angel Answer, yes or no. Kakak cuma hanya akan cari jawaban yes atau no atau unlikely. Ya, kakak cuma pengen, karena tuh gue bingung. Ini kita kayak ngomongin orang udah pernah pacaran, kayak orang udah punya hubungan dekat, ya. Bukan kayak orang yang malu-malu tapi mau gitu loh. Ini apaan sih nih? Nah, kita cuma mau tanya sama Angel, apakah mereka diem-diem, silent, mereka melakukan dating? Setuju ya kakak buka ini ya, kita coba, karena kakak juga pengen tahu. Di depan ini kita kocok sama-sama, bentar. Kakak tahu nanti. Soalnya perasaannya mereka itu kayak orang udah pernah menjalin sesuatu, bukan kayak orang baru mau awal-awal hubungan. Enggak, kayak orang udah dalam, terus mereka kayak lerai gitu loh. Gimana sih say gitu loh. Aduh, kita baca aktor Korea kalau deep nih begini nih. Divine Mother Spirit of the Universe, aku myself, my guardian angel, I welcome light being light. Ya, aku sama angel, my guardian angel. Let me touch into the energy of Kim Dong-wook, Moon Ga-young. Apakah this couple, memori couple ini pernah melakukan dating, even though itu masih secretive, alias diam-diam. Aku cuma pengen cari jawaban yes, unlikely, atau no dari kartu angel ini. Spirit of the universe, please give me a guidance. Karena saya baca kartunya seperti orang udah melakukan relationship, bukan seperti orang yang baru relationship. Ini saya putar sampai 4 kali loh angels, sampai saya bingung gimana ngejelasinnya. Aduh, oke. Nih ya, ini kartu udah kakak kocok ya. Yes, mereka udah dating. Kita sampai 3 kali ya, yes. Kalau banyakan yes, berarti mereka udah dating, walaupun mereka masih secretive. Oke, kita taruh sini, kita kocok lagi. Spirit of the universe, I call upon my ancestor, myself, my guardian angel, my spirit guide, divine mother, divine source. Let me
me tap into the energy Moon Gayung, Kim Dong-wook. Saya lagi kebingungan angels ya, saya cuma pengen jawaban yes, no, atau unlikely dari kartu ini. Because of what? Karena ini saya bingung ngebacanya seperti orang sudah dating. Apakah mereka sudah dating? Spirit of the no. Apakah mereka sudah dating atau belum? Saya sudah dapat satu yes. Kita sampai 3 kali ya. No. Yes dan no. One more time, oke? Okay? Mother, Spirit of the Universe. Kita tadi kan sekali ya, kita coba lagi. Let's tap into the energy of Kim Dong-wook and Moon Gayung. Apakah mereka sudah dating atau belum? My guardian angel, my spirit guide. Karena kita pengen clarify aja. Kemungkinannya udah mereka walaupun atau TTM lah gitu. Ya dating lah ya. Apakah mereka sudah dating? Tadi kan udah dapet yes pertama ya. Yes 2. Tanya lagi sampai 3 kali ya. Find Mother, Spirit of the Universe, Guide, Clarice, Angel, Divine Resources. Walaupun mereka nggak kasih komentar apa-apa gitu, walaupun mereka tuh nggak ngasih informasi apa-apa, cuman kok getarannya seperti kayak orang udah. Aku cuma perlu clarifier, angel, please give me a clue. Are they dating or not? Sudah pernah dating kah mereka? Ini masnya masuk lagi nih. Tuh 3 kali yes. Jadi gimana guys kalau kayak gini guys? Yang jawab bukan Tante Vivi tapi kartu yang aku kocok. Kakak, kamu lihat aku ngocok sendiri di depan kamu. Bingung kan? Tahu deh. Coba udahlah. Saya tidak mau berhahahehe. Kalian mencerna sendiri. Mereka mungkin nggak mau mereka maunya diam-diam, nggak mau publish apa gimana. Terus mereka lagi melewati masa-masa seperti ini, kira masa-masa periode episode seperti ini. Kakak cuma minta ini getaran energi kartu saat ini. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Mau mereka udah dating atau belum dating itu urusan mereka. Kita yang penting kalau memang ada jodoh, ada benang merahnya, mereka bisa bersatu, bisa ibarat kata bisa ketemu jalannya. Walaupun Mbak Moon Gayungnya 13 tahun lebih muda whatsoever, bisa dijembatani dan segalanya lah, bisa dijembatani, bisa ditemu, bisa ketemu hal-hal yang tadi tidak selaras bisa tersinkronis semuanya gitu loh. Itu aja yang bisa kita baca getaran kali ini. Kesuksesan ya kita doakan buat Mas Kim Dong-wook, Mbak Moon Gayung, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia dengan Divine Vivi Reading. Untuk saat ini tetap keep being positif, tebarkan energi positivitas dan energi cinta dan kasih kepada semesta, kepada sesama sebagai rahmatan lil alamin ya. Kita kan sebagai manusia adalah khalifah di bumi yang harus menyebarkan rahmatan lil alamin agar bumi kita sembuh ya kan. Kemudian kita bisa melewati pandemi ini sampai pandemi ini mereda dan kita bisa memulai ya whatever lah, imun tubuh kita juga tetap dalam keadaan yang baik, tetap berpikiran sehat gitu aja, dan gak usah terlalu parno dengan segala hal gitu loh. Stay in it, energi kita tuh lebih baik tuh stay dalam keadaan netral atau happy, karena kan orang nggak mungkin happy terus, paling nggak netral aja udah alhamdulillah. Jangan gampang tertrigger dengan hoax. Coba dicerna dulu, coba dibaca dulu dengan jelas gitu loh. Itu aja untuk IG Divine Vivi Reading. I will come back insyaallah next week dengan admin ya, karena kakak nggak sanggup kalau harus baca terus atau jawab terus ya. Itu doakan saja lancar ya semuanya. Itu aja. I'm sending you love and light. Take care people. God bless us all. Namaste.